Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Protection. Baik teman-teman, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan seleksi P3K yang kemarin dilaksanakan ya. Tes tahap pertama pada tanggal 13 sampai 17 September. Ya, tentunya teman-teman sudah mendapatkan hasil. Jadi setelah tes, hasil ditampilkan di layar itu adalah nilai murni atau nilai asli teman-teman ya. Nah, apa saja informasi terkait dengan P3K yang terbaru, yaitu saya mendapatkan atau saya memperoleh share-sharean berupa file ya dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pengurus Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 September 2021 tentang seleksi P3K formasi guru ya. Meskipun banyak surat yang dikirim oleh PGRI Jawa Tengah, ini saya mengambil salah satu contohnya ya yang ditujukan kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang intinya yaitu menindaklanjuti laporan dari PGRI dari kabupaten dan kota tentang seleksi P3K ya, bahwa PGRI memang mengusahakan dari 20 tahun terakhir ini untuk meyakinkan pemerintah bahwa Indonesia kekurangan guru ya, PNS-nya banyak yang pensiun ya, sehingga perlu dilakukan pengangkatan untuk guru. Nah, salah satu usahanya yang memperoleh hasil ini adalah seleksi P3K pada tahun ini ya, yang seleksinya sudah dilaksanakan sejak tanggal 13 September kemarin. Namun banyak sekali keluhan bahkan tangisan dari para guru-guru honorer peserta seleksi. Yang pertama, terdapat beberapa guru honorer peserta ujian tidak mendapatkan tempat ujian, sudah melakukan komunikasi ke panitia, intinya diberikan jawaban agar ikut tahap 2. Kemudian yang kedua adalah peserta ujian dari guru honorer ini merasa soal ujian sangat sulit ya. Pernyataan mereka tidak seperti tahun-tahun yang lalu, jauh sekali dari kisi-kisi. Terlebih bagi guru-guru yang di atas 35 tahun, sehingga peserta ujian banyak yang tidak mencapai passing grade ya atau PG. Sebagai guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, yang janjinya akan diberikan kemudahan, ternyata hanya mendapatkan afirmasi 10%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka memohon kepada Komisi 10 DPR RI ya agar diperkenankan ya untuk memperjuangkan mendapatkan kesempatan diangkat sebagai ASN P3K. Paling tidak dengan diberikan tambahan afirmasi lagi, yaitu 10% sampai dengan 15% tambahannya, sehingga menjadi 20% atau 25%, seperti itu ya bagi yang usianya di atas 35 tahun. Nah, ini adalah salah satu surat, dan mungkin pihak yang berkepentingan mendapatkan banyak surat, cuma beberapa yang ditanggapi ya. Salah satunya ini dibahas oleh CNN Indonesia ya, yang diberi judul passing grade P3K dikritik, Dikbud minta para guru belajar, seperti itu ya. Oke, teman-teman, di sini terlihat jelas gambar dari guru-guru honorer ya. Semoga mereka semua bisa diangkat ya. Itu harapan kita semua, karena besar sekali pengabdian mereka ya. Dengan kondisi seperti ini masih tetap memperjuangkan demi anak didik calon generasi penerus bangsa ini bisa belajar, bisa pandai, seperti itu ya. Di sini oke, teman-teman, jadi dari CNN ini ya mengatakan bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril meminta guru agar banyak belajar agar lulus seleksi menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau PPPK. Pernyataan Syahril menanggapi temuan
yang mengungkapkan banyak guru honorer dan tak sedikit yang berusia sepuh tak lulus seleksi P3K beberapa waktu terakhir. Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar dan ini berbeda dengan seleksi ASN yang lain, kata Syahril dalam webinar Bank Dunia pada Jumat 17 September, teman-teman ya. Dia berujar nilai ambang batas kelulusan atau passing grade dalam seleksi P3K guru telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan ahli dan uji coba empiris. Nilai ambang batas tersebut dibutuhkan agar para guru memiliki pengetahuan minimal pada profesi mereka. Meski begitu, Syahril berkata pihaknya masih memberi kesempatan bagi guru untuk lulus di tahap kedua dan ketiga. Kenapa ada seleksi tahap kedua dan ketiga? Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar dan ini berbeda dengan seleksi ASN yang lain, artinya ada kesempatan 3 kali, kata dia. Kemendikbudristek diketahui memberi kesempatan melalui 3 seleksi tes dalam seleksi guru P3K. Beberapa kesempatan tersebut diperuntukkan bagi kelompok guru honorer TK, THK2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, guru di sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian sejumlah organisasi guru sebelumnya mengkritik tingginya passing grade dalam seleksi guru P3K 2021 ya. Salah satunya yang tadi saya tampilkan teman-teman, surat dari PGRI Jawa Tengah. Mereka melaporkan temuan di lapangan yang menyebut banyak guru-guru honorer berusia sepuh. Sepuh itu sudah hampir pensiun ya, tak lulus seleksi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G misalnya menilai tingginya passing grade hingga 65% adalah suatu yang tidak lazim sebab dibandingkan dengan seleksi kompetensi CPNS 2019 rata-rata perolehan nilai justru tak melampaui 50%. Demikian informasi dari CNN Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian kalau gitu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita menunggu ya hasil dari seleksi tahap pertama. Nah, seleksi tahap pertama kemarin tanggal 13 sampai 17 akan diumumkan pada tanggal 24 September 2021 ya, melalui pengumuman hasil seleksi kompetensi 1. Teman-teman bisa dilihat nanti hasilnya tanggal 24 September ya. Kemudian ada masa sanggah tanggal 24 sampai 27, kemudian jawab sanggah 27 sampai 5 Oktober. Kemudian pengumuman hasil sanggah tanggal 5 Oktober sampai tanggal 5 Oktober saja ya. Nah, kemudian setelah itu pengumuman dan pemilihan formasi 2. Nah, ini teman-teman untuk formasi kedua tanggal 9 sampai 15 Oktober. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru pada tahap 2 tanggal 22 Oktober, cetak kartu peserta 22 sampai 25 Oktober, pelaksanaan seleksi kompetensi kedua ya, tes tahap 2-nya tanggal 26 sampai 30 Oktober, teman-teman. Ya. Silahkan dipersiapkan, di sini sudah ada jadwalnya sampai tahap 3 ya. Oke. Demikian video dari saya, semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.